terutama ibu-ibu nih perlu banyak minyak zaitun. Nah, macam-macam lah Bu ya. Untuk pipi lah, untuk ini lah, macam-macam. Untuk masak juga, ya kan? Kan rendah ini dia apa? Ya untuk sehat. Jadi dua pohon ini atau dua buah ini adalah dua buah yang masyhur di kalangan orang Arab. Bagi kita nggak akrab, bagi mereka sangat akrab. Malah Rasulullah Muhammad SAW itu memuji buah tin, Wa annaha tuqatti al-bawasir. Jadi sampai-sampai Nabi itu memuji buah tin, bahwa buah tin itu bisa mengobati wasir, ambeien. Jadi kalau pakai ambeien, makan buah tin. Ya. Wa tanfa' minal nakrash. Bisa bermanfaat untuk mengatasi batu ginjal. Buah tin dimakan. Ya. Kemudian sedangkan zaitun, buah zaitun ini dia bukan hanya buah. Wa zaitun fakihah, dia itu buah zaitun. Wa idam, minyak. Ditin enggak ada minyak, tapi zaitun ada minyak. Zaitun ini banyak diulang dalam Al-Quran. Kan ada tuh dalam surat yang Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Dalam surat itu Allah menyebutkan zaitun itu adalah syajarah mubarakah, pohon yang penuh dengan berkah. Jadi bukan hanya buahnya, pohonnya, daunnya, minyaknya, semuanya. Kalau kita di sini mungkin kelapa itu kan semuanya bisa digunakan. Kalau di Arab itu zaitun itu seperti kita kelapa di Indonesia, semua bisa digunakan. Dalam surat An-Nur, bukan surat An-Nur. Kalau ada Quran satu boleh saya. Nah, ayatnya ini nih. Ibu nanti pakai apa? Tetangga. Buka surat An-Nur. Ayat 35. Ini Bu. Silakan Bu. Ayat 35. Dua 24 ayat 35.
Nah, ini bagi yang berpendapat buah. Bagi yang berpendapat buah. Pendapat yang kedua, in uridu mawdi'uhuma wa huma Syam wa Baitul Maqdis. Sebenarnya yang dimaksud itu bukan buah dan bukan tin dan zaitunnya, tetapi adalah tempat di mana tin dan zaitun itu banyak tumbuh. Gitu. Jadi pendapat yang pertama tadi kan buah tin dan buah zaitun. Pendapat yang kedua, yang dimaksud sumpah di situ bukan buahnya, tapi daerah negeri yang buah tin dan buah zaitun itu banyak tumbuh. Di mana itu? Syam. Hah? Kenapa? Iya, negeri timur. Negeri timur di sini maksudnya Syam. Syam kalau hari ini nggak tahu lagi kita di mana Syam. Syam itu sekarang ini sudah menjadi 4 negara. Yang pertama Palestina, yang kedua Libanon, yang ketiga Syria, yang keempat Yordan. Itu dulu namanya Syam, negeri Syam. Sekarang menjadi 4 negara. Nah, jadi di 4 daerah itu, ya, Palestina, Libanon, Syria, Yordania. Nah, Syam itu adalah tempat banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Ya. Jadi disebutkan buahnya, tapi yang dimaksud adalah tempatnya. Nah, ibu sekalian, buah tin dan buah zaitun itu banyaknya di Baitul Maqdis di Palestina. Di Palestina. Palestina ini adalah tempat kenabian Isa alaihissalam. Jadi tadi buah, yang kedua tempat Syam, yang ketiga kenabian Nabi Isa. Oke. Watini wazaitun. Waturi sinin. Dan demi gunung yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Musa ketika Musa alaihissalam menerima wahyu, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbincang-bincang dengan Musa dengan ucapan-ucapannya, dengan firman-firmannya. Sinin atau Saina itu adalah dua nama untuk tempat itu. Jadi di dalam Al-Quran kata-kata Sina itu digunakan dengan 2 nama. Sinin
ya, sinin atau saina. Di sini sinin, wa turi sinin. Sedangkan di surat lain, wa syajaratan takhruju min turi saina. Nah, saina itu sina. Maksudnya sama, tapi penggunaan namanya dua. Yang satu saina, satu lagi sinin. Ya. Wa turi sinin. Dan demi gunung Sinai. Disebutkan gunung untuk menyebutkan tempat di mana Musa mendapatkan wahyu. Jadi makna keduanya adalah kerasulan Musa. Kenabian dan kerasulan Musa. Baik. Yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman. Negeri yang aman di sini maksudnya adalah Mekkah Al-Mukarramah. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masukinya, maka dia aman. Ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum, dan membuat mereka aman. Makanya ketika mereka aman berarti negerinya aman. Negeri aman itu maksudnya baladil amin. Nah, karena Allah memberikan keamanan kepada mereka, wa amanahum min khauf, maka negerinya pun menjadi aman. Negeri yang aman itu maksudnya al-balad al-amin. Ya. Jadi kalau tadi untuk yang Turisina, Turisaina atau Waturisinin, Allah memuliakan Gunung Sina, tempat di mana wahyu itu diturunkan kepada Musa. Kalau ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Balad. Negerinya namanya Mekkah Al-Mukarramah. Mekkah Al-Mukarramah itu dimuliakan dengan apa? Yang pertama diutus Nabi Muhammad. Sebelum ada Nabi Muhammad, Ka'bah. Nggak ada Ka'bah, Mekkah tidak mulia. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, kemuliaan Mekkah itu Ka'bah. Bertambah lagi kemuliaan Ka'bah dan Mekkah itu dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Oke. Gelar Nabi apa? Gelar Nabi apa? Al-Amin. Nama daerahnya apa? Nama daerahnya yang tadi Al-Baladil Amin. Klop kan? Orangnya Amin. Negerinya Al-Baladul wa hadzal baladil amin. Jadi baladnya amin,
orang yang diutus untuk di situ namanya Al-Amin, gelarnya Al-Amin. Ya kan? Makanya daerahnya, negerinya aman, orang nabi yang diutus di situ bergelar Amin, maka siapa saja yang masuk ke Mekah, maka dia aman. Wa man dakhalahu kana aminan. Ali Imran ayat 97. Siapa saja yang memasukinya, maka dia aman. Oke. Ibu sekalian, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat. Yang pertama, jadi watini wa zaitun, tadi kan ada 3. Kalau kita ambil tempat, maka ada 3 tempat. Allah bersumpah dengan 3 daerah. Yang pertama Syam, wabil khusus Palestina. Yang kedua Mesir, Gunung Tursina. Gunung Sina itu di Mesir. Palestina. Yang ketiga Mekah. Jadi Allah bersumpah dengan